Kali ini kita belajar di kelas 6 ya nak. Masih tentang pelajaran pertama, indahnya saling menghormati. Di sini ada gambar burung Garuda dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda suku dan agama, keyakinan, tetapi saling menghormati. Di Indonesia terdapat beberapa agama yang diakui. Seperti pertama, agama umat Islam. Lihat ada gambar umat Muslim sedang menuju masjid. Kemudian gambar yang kedua, umat Kristen atau Katolik menuju gereja. Kemudian gambar yang ketiga, umat Hindu menuju pura. Gambar yang keempat, umat Buddha menuju wihara. Gambar yang kelima, umat Konghucu menuju kelenteng. Itu beberapa agama yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak cerdas kelas 6? Semoga selalu sehat, selalu semangat, selalu bahagia, selalu rajin beribadah, seperti rajin sholat, kemudian rajin membaca Al-Quran, terus rajin membantu orang tua di rumah, dan juga yang paling penting rajin belajar. Amin ya rabbal alamin. Pada video sebelumnya Bapak telah menjelaskan juga pelajaran 1, indahnya saling menghormati, tentang cara membaca Quran surat Al-Kafirun. Bapak telah menjelaskan tata caranya serta hukum tajwidnya. Kalau anak Bapak yang soleh dan soleha belum paham, bisa dilihat video sebelumnya. Nah, pelajaran pertama kita indahnya saling menghormati, tapi pembahasan tentang memahami arti Quran surat Al-Kafirun. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang memahami arti surat Al-Kafirun. Bapak sangat berharap anak cerdas yang soleh dan soleha bisa memahami materi ini dengan baik. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Anak cerdas yang soleh dan soleha, sebelum kita masuk materi, kita membaca surat Al-Kafirun terlebih dahulu ya. Ketika kita membaca Al-Quran, kita awali dengan membaca ta'awuz dan membaca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, bisa ya? Materi kita memahami arti Quran surat Al-Kafirun. Pada ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Pada masa penyebaran Islam di Mekah, kaum kafir Quraisy tak henti-hentinya menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad harta, tahta, dan mereka menawarkan wanita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syarat Rasul berhenti menyebarkan agama Islam. Ini merupakan siasat dari orang kafir Quraisy ketika awal penyebaran Islam. Kemudian, orang kafir Quraisy juga
menawarkan lagi agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembah berhala mereka selama 1 tahun. Dan mereka pun, orang kafir Quraisy, juga menyembah Tuhannya Rasul selama 1 tahun pula. Dalam artian mereka mencampur adukkan agama kafir Quraisy dengan agama Islam. Kemudian di ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah dan kepada umat Islam agar dengan tegas memutuskan hubungan dengan agama mereka secara keseluruhan dengan mengatakan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi melalui ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya mengatakan kepada mereka secara tegas, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Tapi anak cerdas yang soleh dan soleha, kalau dalam hal hubungan sosial, perdagangan, gotong royong, kita dianjurkan untuk memiliki sikap toleransi dalam beragama, menghormati mereka dengan sebaik-baiknya, bergaul dengan mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Sebelumnya Bapak telah menjelaskan bahwa kaum kafir Quraisy menawarkan kepada Rasulullah untuk setahun Rasul menyembah Tuhan orang kafir dan setahun orang kafir menyembah Tuhannya Rasul. Kaum kafir Quraisy itu bukanlah penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalaupun mereka mencampur adukkan cara beribadah, mereka tidak akan pernah ikhlas dalam beribadah karena ini merupakan untuk kepentingan agama mereka. Kemudian pada ayat yang keempat, wala ana abidum ma'abattum. Artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Pada ayat yang keempat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tidak akan pernah menyembah Tuhannya orang kafir dan tidak akan pernah menyetujui tawaran orang kafir untuk mencampur adukkan agama, karena sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La syarikalah, tidak ada syarikat, tidak ada sekutu bagi Allah. Kemudian kita lanjut kepada ayat yang kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat yang kelima ini sama dengan ayat yang ketiga. Bunyinya sama dan artinya pun sama. Maksudnya adalah bahwa kaum kafir Quraisy tidak akan pernah mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi menuruti perintah Allah dan syariat Islam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan melakukan sesuatu sesuai dengan hawa nafsu mereka demi kepentingan agama mereka. Sampai kapanpun orang kafir Quraisy tidak akan pernah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang keenam, lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini adalah penutup ayat surat Al-Kafirun yang singkat tetapi padat. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di dalam Islam tidak ada kompromi dalam beribadah karena sudah jelas ada larangan untuk mencampur adukkan agama. Tidak boleh mencampur adukkan agama. Tidak mungkin Rasulullah dan umat Islam menyembah berhala yang merupakan sembahan orang kafir. Meskipun itu setahun, sehari,
bahkan sedetik pun. Itu adalah sebuah kemusyrikan dan kekafiran. Nah, anak cerdas yang soleh dan soleha, alhamdulillah materi pelajaran kita kali ini telah selesai. Video pembelajaran telah selesai. Semoga anak cerdas bisa memahaminya dengan baik. Amin. Allahumma amin. Terakhir, kita tutup materi kita dengan membaca doa setelah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.